Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Mari buka kitab kita, Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ke 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yehuda mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Kristus tiba di Yerusalem, orang-orang dari kota yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Kristus menjelaskan segala sesuatu turut-temurun. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku dilimpahi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku memantaunya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar dan binatang bercakap, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Kristus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tak Tuhan, tak, sebelum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semua ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang diri di depan rumah di mana kami menumpangnya. Mereka diutus kepadaku dari Asia. Lalu kata Roh Allah kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini mintai aku. Kami masuk ke dalam rumah terang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepada suruhlah orang ke itu, dan untuk menyebut Simon disebut Petrus. Ia menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh rumahmu. Dan ketika aku mulai bicara, turunlah Roh Allah ke atas mereka, sama seperti dulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia kepada mereka sama seperti kepada kita waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Kata jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengingatkan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bersama ya di dalam mendalami firman Tuhan dari Kisah Rasul. Ya, dari pembacaan tadi kita sama-sama membaca dari Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai ke 18 dengan tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Puji Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar. Ketika kami berdosa dan menjauh dari Engkau, dan menyakiti Engkau Tuhan, Engkau tetap setia, Engkau tetap memanggil kami, Engkau tetap memilih kami menjadi milik-Mu. Kami telah ditebus, kami telah diselamat, segala dosa kami telah dihapuskan. Berkati saat ini kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menerangi hati kami, memampukan kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu Tuhan.
lengkapi kami agar kami semakin sempurna dengan segala tulisan yang diilhamkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kabar tentang pemberitaan Injil kepada bangsa bukan Yahudi oleh Paulus, ya, terdengar oleh para rasul dan juga oleh orang-orang percaya yang lainnya yang berada di Yerusalem ketika itu. Jadi, sebagai orang yang menganggap dirinya umat pilihan Allah, mereka tidak dapat mengerti bagaimana firman Allah dapat sampai kepada bangsa lain. Mereka mempertanyakan bagaimana Petrus dapat masuk ke rumah orang bukan Yahudi dan makan bersama dengan orang bukan Yahudi. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu dari pembacaan kita tadi, Petrus menceritakan penglihatan yang sudah dia alami di Yope. Itu dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai ke 20, ya. Yaitu penglihatan agar Petrus pergi ke tempat orang kafir untuk menyampaikan kabar keselamatan. Pengalaman itu Petrus jelaskan kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa Allah juga membuka pintu pemberitaan Injil kepada bangsa lain, bukan tahat kepada bangsa Yahudi saja. Jadi setelah mereka mendengar penjelasan dari Petrus tersebut, barulah mereka, orang-orang percaya Yahudi, menjadi tenang dan memuliakan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dari kisah ini kita diajak untuk memahami beberapa hal. Yang pertama ialah Allah adalah kasih. Karena itu Ia selalu bertindak adil. Ya, Allah tidak bertindak tidak seperti kita bertindak. Sebab keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang yang mahu dipanggil dan percaya dan menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membedakan bangsa, tanpa membedakan latar belakang, tanpa membedakan budaya atau status sosial orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Kedua, tindakan Allah dinyatakan melalui visi atau penglihatan. Untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan, Tuhan seringkali memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya. Hari ini kita memiliki Alkitab yang lengkap, maka dengan membaca dan berdoa, kita dapat beroleh visi yang jelas bagi arah dan tujuan pelayanan kita. Amen. Dan yang ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam diri Cornelius dan yang memberi keyakinan kepada Cornelius untuk percaya. Ketika Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan dari Allah. Ini berarti bahwa Roh Kuduslah yang berperanan dalam segala sesuatu. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Allah bagi kemuliaan namanya. Kita mohon agar Roh Kudus sentiasa mendampingi dan memberi kemampuan kepada kita dalam menjalankan tugas panggilan kita selaku orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Kau beri, dan terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah menyadarkan kami
ketika berita keselamatan disampaikan kepada kami, sehingga kami membuka pintu hati kami dan percaya. Dan kini tiba gilirannya kami Tuhan dipakai oleh-Mu, mempercayakan kepada kami untuk menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Dipakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Segala keterbatasan kami Tuhan akan terlepas dan tiada yang dapat menghalangi kami untuk menjadi saksi kerajaan Allah. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan pakailah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Terima kasih jemaat Tuhan dikasihi, puji nama Tuhan. Berjumpa lagi kita.